masuk TV Korea. Makanan Indonesia jadi penyelamat bisnis koki langsung ramai. Wah, menarik banget ya guys buat dibahas nih. Kok bisa makanan Indonesia laris manis di Korea sampai diliput TV Korea dan membuat bisnis koki langsung ramai cuy gara-gara makanan Indonesia. Apa di Korea sana banyak orang Indonesia atau memang benar-benar mereka suka dengan makanan Indonesia? Nah, di video kali ini bakal kita reaksi bareng-bareng dari channel YouTube-nya Video Informasi Trending. Yuk buat teman-teman tonton sampai akhir ya. Kira-kira makanan apa saja sih yang bisa masuk sampai ke Korea sana? Tak pernah terbayang mimpi seorang koki Korea Selatan yang jatuh cinta pada masakan Indonesia kini berubah menjadi penyelamat bisnis kulinernya. 안녕하세요. 테이스티 코리아 안젤라입니다. 오늘 제가 찾은 곳은 반둥 식당이라는 곳인데요. Bandung namanya. 그런 곳입니다. 여기 오시면은 Wah, artinya cepet banget cuy. 있고 예쁜 아이템도 팔고 하는데 Bentar deh. Itu tadi minuman birnya itu kayaknya minuman Indonesia ya, Bintang. 전문점으로 하고 있는 반둥 식당에 왔습니다. 저 사실 동남아 음식 되게 좋아하는데 Duh, artinya cepet banget cuy. Nah, tuh kan. 많이 접해봤지 Itu minuman Indonesia kan cuy? 서울에서 접하는 거는 흔치 않은 기회인 것 같아요. Siapa sangka, setelah Jepang dan Cina, kini giliran Korea Selatan yang ketagihan masakan Indonesia. Dan yang bikin heboh, makanan Indonesia sampai masuk TV nasional Korea. Belakangan ini banyak media Korea dan influencer kuliner terkenal ramai mendatangi restoran Indonesia di Seoul. Mereka penasaran, sebenarnya apa sih yang bikin makanan Indonesia begitu viral di Asia? Rasa gurih, bumbu rempah, dan kuah yang nendang membuat orang Korea merasa menemukan comfort food baru. Oh my god. Kalau bahas makanan kayak gini, kenapa ya cepet lapar? Padahal baru aja selesai makan cuy. Dan namanya Mantap. juga Korea, makan tanpa minuman pendamping, rasanya kurang lengkap. Menariknya, untuk pertama kalinya mereka meninggalkan soju dan mencoba bir khas Indonesia. Influencer Korea bahkan bilang, bir Indonesia cocok banget sama mie goreng. Ini kombinasi Waduh. yang gak kami duga. Fenomena ini membuat semakin banyak warga Korea penasaran. Apakah Wah, makanan ada nasi Indonesia goreng di memang sana, seenak cuy. itu? Atau karena viral saja? Jawabannya jelas. Begitu mereka coba, mereka langsung paham kenapa jutaan orang jatuh cinta dengan masakan Indonesia. Kenapa nih kira-kira? Akibat Tak pernah terbayang itunya mimpi berarti ya, seorang bumbunya koki cuy. Korea Selatan yang jatuh cinta pada masakan Indonesia kini berubah menjadi penyelamat bisnis kulinernya. Di tengah ramainya distrik Yeonam-dong, daerah yang dikenal dengan seni jalanan, kafe-kafe unik dan restoran bergaya modern, Wah, pesaingnya banyak banget ya berarti cuy. ada satu kisah tak biasa. Kisah tentang seorang koki Korea yang hidupnya berubah setelah satu perjalanan ke Bali. Satu perjalanan ke Saat Bali. pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, ia bukan hanya jatuh cinta pada pantai dan budayanya, tapi juga pada rasa makanan Indonesia yang begitu khas rempahnya, aromanya, dan kehangatan di setiap sajian. Tapi pastinya agak susah nggak sih kalau dibuat di Korea sana? Karena bahan-bahannya itu harusnya sih susah didapat ya cuy. Tapi ya nggak tahu juga sih ya. Siapa tahu di Korea juga banyak bumbu-bumbunya yang ada di sekitar-sekitaran sana lah gitu ya. Seperti contoh cabai, terus bawang merah, bawang putih, tomat, dan lain sebagainya gitu ya cuy. Itu kan yang paling penting ya dari bumbu masakan Indonesia. Sejak hari itu, ia punya satu mimpi. Suatu hari, aku ingin membuka restoran Wah, Indonesia konsepnya di udah Korea kayak Selatan. makanan nasi Sebelum padang ya ia cuy. ke Seoul, ia memulai dari nol. Sebuah restoran mungil hanya 7 meja, ruangnya sempit, dapur kecil, dan tanpa modal besar. Namun tekadnya satu, membuat masakan Indonesia yang benar-benar mirip aslinya. Harusnya bumbunya juga Menunya dari sederhana. Indonesia ya. Mie goreng, nasi goreng, bakso, dan beberapa hidangan Nusantara Ada bakso lainnya. juga. Semuanya dibuat dengan penuh cinta. Dia pun melayani sendiri tamu-tamunya. Wih, Reaksi pengunjung mengatakan kalau masakan ini enak. Mereka baru tahu kalau masakan Indonesia seenak ini. Susah Ya ampun. diungkapkan, kalian harus coba sendiri. mereka sangat bahagia ya Siapa cuy sangka, makan makanan itu. Dari restoran kecil itu, keajaiban mulai terjadi. Pengunjung datang satu persatu, lalu semakin banyak. Orang Korea penasaran, orang Indonesia juga datang karena rindu kampung halaman. Ya Sampai akhirnya, ampun. karena tempatnya terlalu kecil, sang koki harus membuat jadwal sesi makan bergantian hanya agar Oh semua my orang God. kebagian tempat. Wah, sampai dibuat jadwal kayak gitu ya Dan cuy yang supaya lebih bisa makan. menakjubkan, berkat semua. ketekunannya menjajakan masakan Indonesia, bisnisnya perlahan tumbuh. Dari 7 meja, kini ia mampu membuka cabang baru. Lebih besar, lebih luas, dan lebih profesional.
Dalam Oh wawancaranya, my God. ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya tidak pernah menyangka bisa sejauh ini. Semua ini berawal dari mimpi dan cinta saya pada makanan Indonesia." Masya Allah. Kisah ini membuktikan bahwa cinta pada kuliner bisa mengubah hidup seseorang bahkan melampaui batas negara. Masakan Indonesia bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang cerita, perjalanan, dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Wah, ini sih keren banget ya cuy. Dari rasa cinta terhadap kuliner Indonesia bisa membawa koki ini sejauh itu gitu ya. Gara-gara ke Bali cuma sekali cuy. Tetapi memang benar-benar beda sih. Rasa masakan yang memang benar-benar dimasak oleh cinta dan juga syukur-syukur jadi itu pastinya beda. Padahal walaupun bumbu-bumbunya sama. Mantap bener dah pokoknya ya. Makanan Indonesia bisa jadi favorit warga-warga Korea sana. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian setelah nonton video barusan kira-kira seperti apa. Yuk coba dong komen-komen di bawah sini ya cuy. Makanan favorit apa nih yang harusnya mendunia menurut kalian? Yuk langsung ramein kolom komen di bawah. Thank you banyak deh pokoknya buat channel video informasi trending yang membagikan video ini ke kita semua sehingga kita tahu makanan-makanan Indonesia itu menjadi favorit bagi warga Korea sana. Dan pastinya thank you banyak juga buat teman-teman yang udah nonton bareng gue sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum itu bantuin support ya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.